Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, dalam masa biasa yang ke-13. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menaruh belas kasih dan menganugerahkan pengampunan kepada kami yang berdosa. Semoga kami pun belajar untuk mengasihi dan mengampuni seperti Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian datanglah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, betapa bahagia si lumpuh yang sebelumnya terbaring dan tak berdaya boleh bangun, mengangkat pembaringannya dan pulang ke rumahnya. Ia yang sebelumnya sangat tergantung pada orang lain, pasrah dan tidak bisa menentukan arah dan tujuan hidupnya sendiri, kini boleh memutuskan dan memiliki tujuan hidup yang jelas, pulang ke rumah. Luar biasa rahmat yang diterima si lumpuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, energi ilahi yang terpancar dari sabda Yesus penuh kuasa benar-benar membuat si lumpuh bangun, mengangkat pembaringannya dan pulang. Ia tidak peduli dengan persoalan apakah Yesus menghujat Allah atau tidak. Ia tidak punya waktu menempatkan hal-hal jahat dalam hatinya, seperti para ahli Taurat yang dikritik Yesus. Ia terpesona
pada kasih Yesus, merasakan energi ilahi yang luar biasa, dan mengalami sukacita penyembuhan. Ia fokus pada kebaikan Yesus, bukan mencari-cari kesalahan Yesus. Apalagi ia sendiri mendengar bahwa dosa-dosanya sudah diampuni. Si lumpuh semakin kukuh berdiri, mengangkat pembaringannya dan pulang ke rumah, kembali pada kebahagiaan bersama keluarganya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, kita sering mengalami kelumpuhan-kelumpuhan. Mungkin kita memang tidak lumpuh secara jasmani, fisik seperti yang dialami oleh si lumpuh dalam bacaan Injil tadi. Tetapi ada begitu banyak hal yang membuat kita lumpuh dalam kehidupan ini. Dan kelumpuhan rohani yang kita alami ini bisa jadi karena kesalahan kita sendiri, tapi juga bisa diakibatkan oleh orang lain. Maka tidak ada jalan lain yang harus kita buat. Kita harus bangkit dan pergi bersama Yesus. Karena hanya dengan datang kepada Yesus, maka berbagai kelumpuhan yang kita alami dalam kehidupan ini akan mampu kita atasi. Menarik juga untuk merenungkan cerita si lumpuh tadi, bahwa si lumpuh ini akhirnya bisa mengalami rahmat pengampunan yang luar biasa dari Allah, karena ia diantar oleh komunitas untuk bertemu dengan Yesus. Maka dari situ kita bisa belajar bahwa ternyata hidup dalam komunitas adalah merupakan sarana untuk semakin membuat kita bisa keluar dari kelumpuhan-kelumpuhan yang kita alami. Karena dengan dukungan dan kebersamaan yang kita alami di dalam komunitas itu, kita akan mampu bersama Yesus untuk mengatasi berbagai tantangan-tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kebersamaan dalam komunitas sungguh hendaknya kita perhatikan dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari terus kita berlangkah maju bersama di dalam komunitas kita masing-masing. Komunitas Kombas, komunitas biarawan biarawati, dan berbagai komunitas-komunitas yang kita bentuk sebagai orang-orang beriman. Semoga kebersamaan iman, sharing iman yang kita alami dalam komunitas, kita saling menguatkan untuk semakin percaya bersama menuju Yesus, tujuan dari seluruh kehidupan kita. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.